Halo, selamat datang di Serangkai Satana bareng Kuardiansa dan kita lagi ada di segmen movie review untuk film Buya Hamka. Tentara Jepang sudah tiba dari Belawan. Nasib kitalah yang menentukan. Hamka-san harus menghimbau seluruh Rama di sini untuk taat kepada peraturan Dainippon. Nah, kali ini bareng Kuardiansa kita akan nge-review film spesial Ramadan. Sebenarnya bukan spesial Ramadan juga, tapi maksudnya tayang di bulan Ramadan ini dan bisa kalian tonton di bioskop masih tayang. Dan kemarin pas aku nonton itu cukup ramai banget, bahkan sampai barisan paling depan. Padahal ini udah hari keberapa kali ya, maksudnya film ini bisa menarik daya minat para penonton. Di samping ada film Saudino juga, dan ini aku nggak expect banget kemarin pas nonton ternyata bisa sampai full, sampai paling kursi paling depan tuh, dan itu sejujurnya jarang untuk film-film seperti ini, atau ini bisa disebut juga film biopik atau dokumenter juga sebenarnya, tapi kan ini semi dokumenter lah, biografi lah, bisa disebut semi biografi. Nah, film Buya Hamka ini dibintangi oleh Vino Bastian sebagai Buya Hamka, kemudian ada Laudia Cynthia Bella sebagai istri dari Buya Hamka kayak gitu. Nah, sebenarnya aku mau ngasih disclaimer terlebih dahulu bahwasanya aku tuh nggak baca ataupun kurang paham terkait biopik atau biografinya dari beliau atau Bapak Buya Hamka ini gitu. Jadi, kalaupun ada pemahaman aku yang salah soal beliau, ini hanya sekedar bagaimana aku menikmati film ini gitu, bagaimana film ini menceritakan terkait sosok Buya Hamka ini gitu, karena memang aku nggak baca biografinya dan aku nggak kurang begitu mengenal bagaimana harusnya beliau gitu. Karena kalau kita misalkan bicara kayak Bapak Soekarno, itu kan banyak dipelajari di buku-buku pelajaran bagaimana sifat ketegasan beliau. Jadi kita mungkin sudah punya gambaran sedikit terkait Bapak Soekarno. Jadi ketika Soekarno itu dijadikan film, kita mungkin sudah punya gambaran sedikit terkait sosok ini. Tapi kalau untuk Buya Hamka sendiri, aku kurang begitu paham. Cuman yang aku tahu ya, beliau adalah salah satu ulama dari Muhammadiyah dan salah satu penulis dari dua karangan yang sangat terkenal dan sudah dijadikan film, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan juga Di Bawah Lindungan Ka'bah, kalau nggak salah dua itu. Dan itu juga banyak banget disinggung di film Buya Hamka ini. Jadi sekali lagi aku disclaimer, itu yang aku sampaikan murni apa yang aku tangkap dari film ini, apa yang disajikan dari film ini. Yang pertama, aku tahu film Buya Hamka ini dari teman aku, katanya film ini sebenarnya tidak direncanakan 3 film. Aku kurang tahu nanti info lengkapnya seperti apa, tapi katanya setelah film ini di-press segala macam, ternyata bisa selesai di 7 jam. Dalam artian durasi film ini 7 jam, sehingga itu kenapa film ini dijadikan 3 film, ada volume 1, volume 2, dan volume 3. Dan yang ini adalah yang volume 1. Aku juga udah coba nyari volume 2, 3-nya kapan tayang, belum ada informasi lebih lanjut. Jadi ini ada volume 1, nanti ada volume 2 dan volume 3. Sebenarnya ini ada yang sedikit memberikan kekhawatiran buat aku terkait film Buya Hamka yang jadi 3 film ini. Yang pertama, apakah film ini memang benar-benar dirancang untuk jadi 3 film, atau sebenarnya ini tuh awalnya mau dibikin 1 film, tapi karena durasinya kepanjangan kemudian dijadikan 3 film. Karena kalau ternyata filmnya itu sebenarnya rencana awalnya hanya 1 film, tapi karena durasi kepanjangan jadi 3 film, itu yang aku khawatirkan adalah gimana film ini bisa membawa konflik di tiap volumenya gitu. Karena kan yang namanya cerita, sebuah cerita atau satu film itu kan harus punya alur, punya konflik, punya penyelesaian sendiri di tiap filmnya. Jadi tidak dibikin gantung. Makanya aku kurang suka kayak film-film, contoh banyak kan film-film yang 2 part itu, tapi ending part 1-nya itu benar-benar bikin gantung gitu. Jadi kayak konfliknya itu tidak bisa terselesaikan di volume 1 gitu, dan itu aku agak kurang suka film-film seperti itu gitu. Minimal kalau misalkan bersambung jadi 2 part, volume 1 itu ada konflik yang benar-benar bisa fokus utama gitu. Jadi nanti ketika pindah ke volume 2 itu konfliknya ada lagi gitu, yang memang nggak kemudian tetap bersinambungan, tapi tetap film pertamanya harus punya daya tarik konflik. Nah, itu yang agak aku khawatirkan di film Buya Hamka ini ketika dia dipisah menjadi 3 volume. Dan gimana review aku soal film Buya Hamka ini? Tentunya ini adalah movie spoiler, tapi sebelum spoiler aku akan kasih preview terlebih dahulu buat kalian
yang belum nonton Buya Hamka. Jadi ini ada preview spoiler, mohon maaf, ini ada preview untuk film Buya Hamka dari Serangkai Sound Channel. Baik, buat aku film Buya Hamka ini untuk yang volume 1 itu bisa memberikan gambaran walaupun tidak secara jelas terkait karakter dari Buya Hamka, tapi kita diberikan timeline yang cukup utuh gitu dari masa di mana dia zaman-zaman mulai kebangkitan beliau gitu, mulai dikenalnya sampai kemudian dia menjadi pendiri dari salah satu majalah koran dari koran pedoman masyarakat menjadi seorang penulis yang kata-katanya itu bisa sangat menginspirasi para remaja ataupun masyarakat Indonesia dalam melawan perjuangan dalam membangkitkan rasa perjuangan untuk negeri atau untuk bangsa Indonesia ini gitu. Jadi timelinenya cukup utuh sih untuk yang volume 1 ini. Jadi kalau kalian nggak mengenal Buya Hamka itu seperti apa, untuk volume 1 ini udah cukup menggambarkan walaupun masih ada banyak plot-plot yang menurut aku kurang di volume 1 ini, dan ini pastinya akan diselesaikan di volume 2 dan volume 3. Jadi volume 1 ini cukup memberikan gambaran sebagian terkait sosok Buya Hamka ini gitu, dan banyak peristiwa-peristiwa penting bersejarah di volume 1 ini yang akan membuat kalian belajar sejarah, terutama ada sejarah Indonesia, terutama adalah pada detik proklamasi apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya pada sentrisnya di Jawa, tetapi ini kan ngambilnya lebih banyak di Sumatera ya. Di Sumatera seperti apa perjuangan beliau dalam mengobarkan semangat itu seperti apa sampai kemudian ia dituduh menjadi pengkhianat. Dan di awal film diperlihatkan sosok Buya Hamka ini ternyata tahan oleh pemerintah Indonesia. Nah ini mungkin bisa memberikan kalian semangat buat nonton ini. Kalian mungkin penasaran kok bisa seorang pejuang ulama dari Muhammadiyah gitu menyiarkan istilahnya tulisan-tulisannya, akidah, akhlak segala macam melalui tulisan sampai bisa membantu istilahnya mengorbankan semangat perjuangan sampai kemerdekaan Indonesia itu didapat, tapi kemudian akhirnya beliau dipenjara gitu. Di awal film itu sudah diperlihatkan alurnya, dari awal alurnya itu adalah sudah langsung diperlihatkan sosok beliau ini sudah dipenjara dan kemudian alurnya mundur ke masa di mana dia sudah punya anak gitu. Jadi itu mungkin preview buat aku, dan buat kalian mungkin film ini memang konfliknya tidak terlalu panas, istilahnya lebih banyak menceritakan sisi-sisi beliau, perjuangan beliau dalam merintis karirnya dan merintis dakwahnya. Tapi tetap ada momen-momen di mana kalian akan merasakan kehangatan dalam keluarga beliau, kemudian pemahaman bagaimana beliau berpikir, kemudian bagaimana pengorbanan beliau sampai dituduh menjadi seorang pengkhianat, dan juga momen-momen di mana kalian bisa meneteskan air mata di volume 1 ini. Jadi preview aku untuk Buya Hamka ini dari awal sampai mid filmnya aku kasih skor 8/10 untuk film Buya Hamka ini, dan ini menurut aku salah satu film biografi, semi biografi dari sosok Buya Hamka yang cukup memberikan gambaran terkait sosok beliau seperti apa gitu. Nah, langsung aja setelah ini kita akan mulai movie spoiler dari aku, dan tentunya yang aku review ini adalah dari sisi film karena aku memang penikmat film dan aku nggak baca biografi dari beliau. Jadi ini aku seutuhnya melihat ini dari sudut pandang film gitu, bukan dari sudut pandang perjuangan beliau yang memang perlu sangat dihargai gitu, harus kita hargai gitu. Tapi kita lihat dari sisi filmnya, apakah filmnya ini bagus menceritakan sosok ini atau masih banyak kekurangan dalam film Buya Hamka ini. Kita mulai dari apa yang aku suka dari film Buya Hamka ini. Yang pertama yang aku suka dari film Buya Hamka ini adalah tadi sebenarnya kan masih ada kekhawatiran aku terkait konfliknya yang bisa diangkat di volume 1 ini gitu. Jadi menurut aku kayaknya volume 1 ini memang fokusnya pada kita diperkenalkan secara garis besarnya dulu sosok Buya Hamka itu seperti apa. Jadi kita nggak diperkenalkan dari masa kecil itu seperti apa, tumbuhnya seperti apa, kemudian pada saat dewasa seperti apa. Enggak, di volume 1 ini kita langsung difokuskan pada masa-masa di mana Buya Hamka ini ya istilahnya terkenalnya seperti apa gitu. Karena kalau memang volume 1 itu udah menceritakan masa kecilnya seperti apa, menurut aku itu terlalu dini, karena menurutku ini pendekatan yang cukup bagus. Awalnya aku mikir,
kenapa nggak volume 1 itu menceritakan beliau masih dari kecil gitu. Tapi ternyata pada saat aku pikir-pikir, kayaknya volume 1 dengan ngambil setting perjuangan-perjuangan penting beliau di dalam kemerdekaan Indonesia ini itu bisa memberikan kita gambaran setengah dari sosok Buya Hamka ini gitu. Sehingga ketika itu kita baru setelah film pertama itu kita baru akan dibikin penasaran sebenarnya masa kecilnya seperti apa sih kok sampai Buya Hamka itu menjadi seperti ini gitu. Dan cuman memang sayangnya ada konflik-konflik yang menurut aku kayaknya kita harus lebih bersabar gitu, karena pada saat preview di volume 2 dan volume 3 itu ada salah satu konflik yang aku suka banget, yaitu di mana masa Buya Hamka ini diburu gitu, dalam artinya diburu sama tentara, entah itu Belanda atau Jepang, agak kurang perhatikan previewnya, dan menurut aku itu adalah nanti akan menjadi konflik yang cukup menarik untuk ditonton di volume berikutnya. Tapi untuk volume 1 ini memang ini sudah cukup saya memberikan gambaran secara ringkas terkait sosok Buya Hamka ini, gimana peran beliau dalam perjuangan masyarakat Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan di tanah kita ini gitu, di Indonesia ini. Itu yang aku suka. Terus yang kedua yang aku suka memang kan kalau dari B.J. Habibie yang waktu diperanin sama Reza Rahadian itu kan kita memang sudah akrab ya dengan Pak Habibie. Maksudnya Pak Habibie juga sering kali diundang wawancara di beberapa televisi ternama gitu, dan kita bisa melihat logat dia seperti apa, bagaimana cara dia bertutur gitu, dan sehingga ketika diperankan oleh Reza Rahadian itu kita udah bisa menilai oh ini mirip atau enggak gitu. Jadi kalau di sini aku merasa ya ini sudah cukup mewakilkan. Di Vino G. Bastian menurutku bagus gitu. Bahkan yang aku suka sebelum ke masalah actingnya, aku suka make up-nya, terutama make up-nya dari Vino G. Bastian ya waktu menjadi Buya Hamka pada usia tua. Itu kayak prosthetic make up dah gitu. Kalau yang BCL kok bukan Citra Lestari sih? Laudia Cynthia Bella. Nah, kalau yang Laudia Cynthia Bella itu yang menjadi istrinya Buya Hamka pada saat dia di make up tuh, menurut aku di situ masih kelihatan aneh sih, kerutannya itu masih kurang nyata gitu. Tapi kalau yang Buya Hamkanya, yang Vino G. Bastian waktu di make up menjadi tua itu menurutku, aku awalnya mikir nggak kepikiran kalau itu Vino gitu. Maksudnya itu kayak karakter orang lain yang meranin Buya Hamka dalam kondisi tua. Makanya aku kayak komen loh, kok yang Buya Hamkanya digantiin peran sama yang lebih tua, tapi kok yang Laudia Cynthia Bellanya nggak digantiin, tapi Laudia Cynthia Bella di make up. Tapi ternyata yang Buya Hamka juga itu ternyata adalah hasil dari make up. Itu keren banget sih. Aku juga jujur ya terkesima dengan make up-nya dari Vino G. Bastian saat jadi Buya Hamka tuanya gitu. Kalau yang Laudia Cynthia Bellanya menurut aku agak kurang nyata aja sih kerutan-kerutannya gitu. Jadi itu masih kurang natural sih. Tapi jujur dari segi make up itu aku suka banget sih dari karakter yang ada di sini. Kemudian yang aku suka juga ya setnya, set tempatnya ini kan sangat Minang sekali gitu. Karena kan setnya lebih banyak terjadi di Sumatera ya, di Medan sama Padang Panjang ya kalau nggak salah. Ya Medan, Padang Panjang, kemudian sama Makassar gitu. Itu set rumahnya itu ya nggak kelihatan modern kayak misal kalian nonton Bumi Manusia itu kan setnya kayak terlalu mewah untuk pada zaman itu, zaman yang diambil. Tapi kalau yang di sini itu menurut aku setnya sudah sangat mewakili sih apa yang ingin digambarkan di film ini gitu. Dan dari segi acting aku juga suka banget sih dari kepribadian dari sosok Buya Hamka ini, walaupun kalau ngelihat Vino G. Bastian memang ada ciri khas yang kayak nggak bisa dilepaskan dari si Vino sendiri gitu. Aku nggak tahu ketika melihat Vino G. Bastian acting tuh kayak ada pakem sendiri kalau ya ini tuh Vino gitu. Tapi di sini gitu untuk saat-saat tertentu bagaimana dia memerankan Buya Hamka ini menurut aku penjiwaannya dapat banget gitu. Bahkan ada scene-scene yang sebenarnya kayaknya itu tuh nggak terlalu emosional, tapi entah kenapa aku merasa kok kayak itu emosional banget, bahkan bikin kayak mau nangis, padahal itu bukan yang scene kayak sedih banget gitu loh. Tapi mungkin karena suasananya juga, scoring musiknya mendukung, kemudian supporting actingnya juga bagus gitu. Ada sedikit one take juga kan pada saat Buya Hamka ini diturunin dari jabatannya sebagai ketua pimpinan dari Muhammadiyah Sumatera Timur. Itu
itu lumayan lama tuh one take-nya, dan tuh menurutku dapet sih ketegangannya segala macam gitu. Cuman yang aku kurang suka di film Buya Hamka ini memang akhirnya konfliknya naik turun gitu, karena kan ya sebenarnya karena ini biografi ya, biopik ya, jadi kayak ada konfliknya itu bukan yang konflik dibuat-buat, jadi runtut secara alurnya dari mulai 1934 kalau nggak salah, terus naik ke 1933, 34, 44, 45, kemudian nanti ke 1950 berapa gitu. Nah itu jadi karena urutannya runtut, dan juga kan kita kayak nggak bisa gitu mengada-ada sebuah konflik berdasarkan timeline nyata, sehingga ya memang kekurangannya adalah konfliknya jadi naik turun gitu. Dan menurut aku puncak konfliknya malah justru di film ini yang aku dapat ketika si Buya Hamka ini dicap sebagai apa ya, sebagai ini pengkhianat bangsa gitu, karena dia kan memperjuangkan masyarakat agama Islam salah satunya gitu, sehingga para ulama itu tetap bisa mengajarkan, tetapi ya akhirnya dia menerima konsekuensi dengan dicap sebagai pengkhianat. Nah itu menurutku seharusnya konfliknya di situ gitu. Cuman yang kurang dijelasin di film ini adalah kenapa si penjajah ini yang dari Jepang ini bisa sangat menghormati sosok Buya Hamka ini gitu. Menurutku ini kurang tergambarkan sih. Jadi aku agak bingung kenapa tiba-tiba dari sekian banyak ulama, dari sekian banyak istilahnya penyiar-penyiar agama Islam pada masa itu, si sosok Jepang ini, siapa sih lupa aku namanya, nah itu bisa menaruh respect ataupun hormat dan sangat tinggi kepada sosok Buya Hamka gitu. Ya mungkin memang sudah teman-teman kita nggak pernah ada diberikan sedikit cuplikan ataupun mungkin dialog yang memperlihatkan oh karena alasan ini nih kok dia bisa seperti ini gitu. Makanya kita jujur ya, kalau kita yang nggak terlalu belajar sejarah, kita agak bingung kenapa Jepang ini ketika masuk ada yang istilahnya ya punya karakter seperti ini gitu, karakter yang kita nggak bisa pahami dari sisi seorang penjajah gitu. Mereka menjajah, tapi kemudian mereka bisa berkompromi seperti ini gitu kepada tokoh Buya Hamka sendiri gitu. Makanya ini yang menurut aku film ini agak kurang bisa menggambarkan gimana pandangan orang lain terkait tokoh Buya Hamka, khususnya dari sisi pimpinan Jepang ini gitu. Makanya itu, dan konfliknya setelah itu yang sangat disayangkan ketika Indonesia sudah merdeka. Nah dari situ tuh konfliknya agak turun sampai kemudian dibangkitin lagi ketika ada penjajah datang lagi ke Indonesia dan di-close seperti itu gitu. Dan itu sih, jadi kalau apa ya, kalau pandanganku soal film ini, menurut aku film ini ya itu kekhawatiranku tetap ada, dalam artian tadi secara skala konfliknya, akhirnya skala konfliknya itu nggak bisa bikin naik terus, akhirnya naik turun sampai ke akhirnya itu kurang bisa, kita bingung gitu film ini akan di-cut di bagian mananya gitu, karena ternyata setelah puncaknya itu, menurut aku puncaknya di masalah yang Jepang itu gitu, itu terlalu panjang bagian epilognya kayak gitu, bagian epilognya sampai kemudian di-cut ketika akan melakukan perlawanan balik itu. Malah justru aku bikin, tapi di satu sisi film ini bisa bagusnya adalah sudah memberikan cuplikan untuk volume 2 dan volume 3 langsung. Jadi nggak cuma volume 2, tapi udah volume 2 dan volume 3. Dan itu ada scene yang menurut aku keren banget, yaitu ketika Buya Hamka ini bersama dengan para pejuang, atau entah itu pejuang atau masyarakat, dalam menghindari tentara-tentara. Dan tapi yang aku bingungin kenapa scene itu ditaruh di awal gitu. Setelah scene itu malah scene-nya berbalik lagi ke Buya Hamka masih kecil, menceritakan Buya Hamka waktu masih di pondok pesantren, kalau nggak salah di pondok pesantrennya gitu. Makanya aku agak khawatir sebenarnya di volume 2, volume 3 itu konfliknya akan di-up di awal, tapi nanti setelah konflik utamanya itu baru akan mundur, turun lagi konfliknya. Makanya ini yang harus apa ya, agak aku wanti-wanti, karena kalau format film itu kan harus bisa memberikan daya tarik lebih ya, jangan sampai konfliknya itu malah justru di awal, tapi malah ke belakangnya malah bikin ngantuk. Karena kalau makin lama orang kan makin ngantuk kayak nonton di bioskop, maksudnya nonton film itu makin lama kan energi kita makin terkuras. Jadi kalau misalkan nggak bisa menjaga tempo dari filmnya itu akan bikin ngantuk. Dan kalau yang volume 1 ini
aku sih nggak nyaranin kalau kalian misalkan posisi ngantuk nonton film ini gitu, karena menurut aku tidak terlalu banyak konflik-konflik yang bisa bikin adrenalin kita itu naik di film pertamanya ini. Tapi kalau kalian itu fresh, kalian bisa menikmati film ini. Jujur film ini termasuk film yang bagus, film salah satu semi biografi yang menurut aku cukup bagus untuk bisa menggambarkan dari sosok Buya Hamka ini sendiri gitu. Jadi kalau dari aku ngasih skor untuk film Buya Hamka ini, aku kasih mungkin ya untuk film pertama ini 8/10 gitu. Aku nggak bisa ngasih nilai lebih karena menurut aku film ini harus bisa dinilainya secara utuh. Dan volume 1 ini menurutku masih banyak hal yang plotnya itu terlalu cepat gitu. Perpindahannya nggak bisa menggambarkan karakter bagaimana kenapa Buya Hamka mengambil keputusan-keputusan ini, dan ini harus bisa benar-benar disaksikan secara penuh di volume 2 dan volume 3-nya, dan itu yang menjadi harapan aku. Semoga volume dan volume 3-nya itu bisa menceritakan tokoh Buya Hamka ini secara penuh. Dan di sini bukan easter egg sebenarnya, karena Buya Hamka ini banyak melakukan penulisan karangan-karangan untuk istilahnya jihad terhadap agamanya, akidah dan lain dalam 2 karangan, yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah sama Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Buat kalian yang belum nonton 2 film ini, mungkin kalian nggak akan paham istilahnya apa ya, kenapa terutama Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya, karena itu benar-benar disorot berkali-kali di film ini gitu. Ini kayak menjadi main fokus bahwasanya itu salah satu karangan beliau yang benar-benar membuat daya tarik ataupun istilahnya apa ya, mengorbankan semangat-semangat akidah ataupun tauhid untuk para masyarakat yang membacanya gitu. Makanya mungkin kalau kalian nggak tahu ada film yang Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, kalian mungkin perlu nonton film itu gitu, karena itu salah satu film yang cukup bagus menurut aku. Sama Di Bawah Lindungan Ka'bah. Kebetulan yang main Di Bawah Lindungan Ka'bah setauku itu Laudya Chintya Bella juga dah yang main sebagai sosok perempuannya gitu. Kalau cowoknya kayak Herjunot Ali kalau nggak salah. Sama yang Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu juga kayak kalau nggak salah laki-lakinya ini Herjunot Ali, perempuannya kok nggak lupa siapa yang jadi pemerannya gitu. Jadi mungkin dengan kalian nonton Buya Hamka ini, kalian bisa searching lagi 2 film itu, yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu 2 film yang diangkat dari tulisan karangan dari beliau atau dari Buya Hamka sendiri. Jadi itu saja mungkin dari aku untuk review Buya Hamka. Mungkin agak sedikit ngalor ngidul untuk review aku kali ini gitu, karena memang poin-poinnya agak cukup susah digambarkan, karena aku memang kurang paham terkait karakter beliau. Aku juga nggak bisa menggambarkan apakah karakter ini sesuai seperti itu atau enggak. Cuman ada satu yang kelupaan nih, yang aku kurang bisa nikmatin adalah karakter dari pemeran Soekarno sendiri sih. Maksudnya ini salah satu tokoh yang menurut aku harusnya punya kesan wibawanya itu cukup tinggi, tapi kalau di film ini entah karena hanya sebagai supporting karakter saja di sini, tapi menurut aku jadi nggak dapat sisi emosionalnya gitu. Mungkin harusnya ya, kalau aku dari segi movie makernya, aku akan mengcasting ataupun Soekarno ini diperanin sama orang yang meranin film-film Soekarno sebelumnya. Kan film sebelumnya kan ada kan film Soekarno gitu, mungkin bisa diperanin orang tersebut gitu. Jadi satu ada kesinambungan mungkin, atau yang kedua karakternya jadi lebih dapat gitu. Tapi kalau di sini tuh aku masih agak kurang kurang dapat gitu dari sisi Soekarno-nya sendiri gitu. Dan padahal itu salah satu tokoh yang harusnya sangat penting, dan harusnya kemunculan beliau di film ini itu bisa bikin kita takjub gitu. Jadi mungkin itu saja untuk review aku soal film Buya Hamka. Adapun kekurangan itu sepenuhnya adalah kekurangan dari aku, dan cara aku menikmati film itu mungkin berbeda dengan kalian gitu. Jadi kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan, mohon maaf. Dan kalau misalnya ada pendapat kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, aku akan menantikan untuk volume 2 dan volume 3 untuk film Buya Hamka ini. Jadi silakan buat kalian yang belum nonton, kalian bisa tonton Buya Hamka, dan juga aku rekomendasi tadi Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan juga Di Bawah Lindungan Ka'bah. Aku nggak tahu masih ada nggak ya situs legal yang menayangkan 2 film ini, tapi harusnya kalian bisa cari di Disney Plus ataupun di Netflix, biasanya ada tuh salah satu dari 2 film ini. Jadi itu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.